Apa nih? Kita mau bahas apa? Kita mau bahas buku apa hari ini? Kira-kira? Bahas buku-buku yang bikin pemikiran ini aja ya, meledak ya. Wah, meledak. Mendadak meledak. Mendadak. By the way, ini ya, apa namanya? Sejarah dulu kenapa kita berdua suka baca buku tuh awalnya dari kita berdua, pertama gua ya. Iya, Gua yang duluan. dulu awal suka baca buku mulai dari 2020. Sebelum Sebelum ya? Lupa sebelum pokoknya. Covid lah itu. Sebelum Covid ya? 2018 mungkin. Iya, tapi baru memuncaknya setelah Covid lah. Covid, dia. ya. Setelah Covid. setelah gue menikah terus punya anak, tuh baru gue getol-getolnya baca buku. Terus awalnya gue suka baca buku sejarah dari yang simpel-simpel sederhana, buku biografi orang, terus sejarah peradaban kehidupan manusia dan lain-lain lah. Sejarah kan bisa kemana-mana tuh, bisa sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah apapun gitu, sejarah uang dan lain-lain. Habis itu terus gue ngajak lo nih bahwa kita baca buku yuk, seru kayaknya segala macam. Akhirnya terus lu coba aja dulu apa yang lu waktu itu nanya buku apa yang harus gue baca gitu kan. Terus gue bilang mulai dari apa yang lu suka dulu aja. Misal lu suka soal finance, lu suka soal apa, lu baca aja, lu cari buku apa. Searching aja di Google apa yang lagi happening gitu, buku apa gitu. Kalau gua nggak salah itu. Waktu itu sejarah kita suka berdua baca buku ya. Waktu itu tuh ini, jadi lu tuh tiba-tiba cerita, gue baca buku ini nih tentang waktu itu lagi zamannya apa? Filosofi teras. Oh iya. Terus gue punya buku itu, bukunya Epictetus. Tapi di bukunya Epictetus itu tuh dia nggak jelasin itu filosofi itu namanya stoik atau apa kan. Terus kok pas lu cerita tuh, lah kok sama kayak yang gue baca gitu kan. Nah awal-awalnya tuh kayak punya kesamaan pas apa yang kita baca tuh mirip-mirip di situ tuh. Sebelumnya kan kayak mungkin gue nggak ngikutin tuh kalau lu baca biografi sejarah gitu kan. Iya. Terus lu baca satu buku itu, terus gue baca buku yang lain tapi intinya sama kan. Iya. Nah dari situ tuh kita mulai meledak tuh ya. Iya, tapi sebetulnya yang paling seru di fase membaca buku ini dalam hidup ya, itu menurut gua waktu gue baca sesuatu hal, satu buku dan gue memahami sedikit soal buku itu, abis itu kita ketemu seminggu 2 minggu kemudian, lu baca buku apa yang gue nggak tahu, gue nggak paham, abis itu kita saling cerita gitu, itu seru banget tuh. Jadi gue misalnya abis baca buku sejarah manusia, sejarah perang, habis itu gue ketemu, terus gue ceritain bahwa ini ada sejarah perang tuh ternyata kayak gini, terus habis itu lu cerita gue tentang finance misalnya, atau tentang filsafat gitu, oh iya juga ya, kok gue nggak tahu tentang itu ya. Jadi serunya kayaknya itu ya, it takes two to tango tuh di situ. Jadi apa hal yang gue nggak baca, terus lu ceritain tuh kadang-kadang membuat gue tertarik untuk membaca buku itu juga gitu. Tapi kadang-kadang ya nggak juga gitu, skip aja gitu. Ya, betul. Karena kan pas lu baca apa, terus gue kayak, lah, ya juga ya, gue baru tahu tuh. Iya. Lu juga gitu kan, jadinya kan pas ketemu tuh bertengkar tuh pikiran tuh. Jadi nggak ngobrolin yang cetek-cetek lah gitu kan. Iya. Ini kan 2026 baru mulai jalan 2 bulan. Di tahun 2026 ini buku apa yang udah lu baca, entah itu setengah, seperempat, atau mungkin udah selesai gitu? Gue tuh terakhir tuh baca ngabisin novel pendek sebenarnya. Siddhartha judulnya. Judulnya Siddhartha. Ya, Hermann Hesse. Dia tuh menang Nobel ya tahun 60-an kalau nggak salah. Itu gila sih gitu kan. Karena kan lu tau lah, gue terakhir kan juga banyak ke baca-baca filosofi timur ya. Kayak yang Buddha atau Hindu atau dan sebagainya kan. Nah ini kayak nyeritain satu orang berjalan lah, dia mencari apa sih sebenarnya arti hidup, apa sih sebenarnya kepercayaan gitu kan. Itu gila sih. Nanti itu coba. yang waktu itu cerita soal dia nyebrang sungai itu ya, nyebrang sungai itu ya. Cerita waktu itu sempat nyebrang sungai. Iya. Ntar bisa lah kita jelasin lebih lanjut lah ya kan. Iya. Kalau gue yang terakhir gue baca, yang saat ini ongoing gue baca tuh Riset Indonesia. Mantap. Politik sih itu. Tapi kalau yang tadi gue nyambungin yang mirip sama Siddhartha punya lo tuh, gue baca sebetulnya ini buku lama, bestseller, semua orang udah kalau baca buku pasti tahu.
The Alchemist itu. Oh, iya. Novel juga. Paulo Coelho. Ya. Coelho, Mirip-mirip ya. juga kayak Iya, waktu iya, sedikit-sedikit gue cerita. Oh ya, mirip-mirip juga. Ya itu intinya kan orang melakukan perjalanan terus menemukan spiritual journey di perjalanannya terus mencari emas gitu dalam kehidupan, mencari harta, ujung-ujungnya di akhir hidupnya dia mengetahui bahwa apa yang dia cari itu sebetulnya ada di dalam dirinya dia sendiri, atau bahkan waktu itu ada pengemis yang duduk di atas box zaman dulu Ya, di atas box itu ternyata emasnya tuh sebenarnya di dalam dalamnya box kan. itu gitu, dia nggak tahu dia ngemis, miskin segala macam, ternyata apa yang didudukin itu dalamnya isinya emas semua gitu. Itu di buku The 5am Club-nya Robin Sharma tuh, yang tadi ada pengemis tuh. Bawahnya box Dia minta-minta uang, terus ada satu orang bilang ke dia, coba deh lu buka tuh kotak tempat lu duduk gitu kan. Ternyata ada emasnya kan. Jangan-jangan hidup kita gitu ya. Selama ini kita nyari-nyari uang, Nyari-nyari makna kehidupan, ternyata sebetulnya lupa udah ada gitu. Iya. Lupa balik ke dalam ya, lupa balik ke bener. dalam ya. Kita eksternal terus gitu ya. Jangan-jangan memang internal. Kalau buku yang paling lu ingat sampai saat ini, wah ini buku benar-benar mengubah cara gue berpikir, benar-benar ngerubah hidup gua, itu tuh kira-kira apa? Ingat nggak? Si yang nulis apa sejarah filosofi barat tuh Bertrand Russell. Bertrand Russell. Nah dia tuh ada satu buku kecil The Conquer of Happiness. Oh, oke. The Conquer of Ada Happiness. ya, kalau bahasa Indonesia kan filosofi hidup bahagia. Nah itu bukunya simple banget karena kan si Russell ini kan gila lah, dia penulis yang detail banget kan soal filsuf-filsuf yang ditulisin tuh sampai era abad 20 kan, dia nulis semua itu kan. Tapi dia punya satu buku itu kalau nggak salah buku itu dia tulis tuh di akhir-akhir masa hidupnya dia. Jadi dia pengen ngejelasin aja bahwa tentang kebahagiaan itu nggak melulu soal misalnya kita harus pergi kemana gitu kan, kayak hidup lu tuh harus berpetualang terus gitu kan. Tapi kayak dia coba ngelihat nih Immanuel Kant atau waktu itu dia cerita, kalau nggak salah yang gue inget banget tuh Immanuel Kant dan beberapa filsuf Jerman itu, bahwa hidupnya itu tidak sepetualangan itu, tapi mereka bisa bahagia. Jadi kayak misalnya nih kita nih, kalau kita tiap hari kita pergi terus nih, mau ke Bali kemana, kan bosen kan, akhirnya lu nganggep sesuatu hal itu nggak spesial gitu. Tapi kalau lu bikin Jogja atau Bali itu susah lu raih gitu, kayak pura-pura susah lu raih, akhirnya sesuatu itu bikin lu bahagia gitu. Itu sih salah satunya, dan banyak sih di dalam buku itu yang kayak tentang kemunafikan dan sebagainya, itu yang ngubah gua banget sih. Dia meninggal tahun berapa ya Bertrand Russell tuh ya? Waduh, tahun berapa ya? Mungkin 60-an 70-an ya, mungkin ya. Seingat gua gitu kan. Magnum opusnya dia itu kan yang History of Western Philosophy itu kan? Iya, betul yang itu sih keren banget tuh. Cuman gue sampai sekarang tuh nggak tahu tuh, gue belum pernah nemu yang edisi bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia banyak yang jual. Iya benar. Ya kan? Gue ada juga sih bahasa Indonesia. Gue ada tuh ya kan. Tebel banget tuh bukunya. Kalau yang tadi Conquer of Happiness ya. Itu bahasa Indonesia terjemahan atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Okay. Bahasa Indonesia itu filosofi hidup bahagia. Simple aja tuh, tipis banget bukunya, tapi ngena banget sih. Kadang yang simpel-simpel gitulah, kayak lu pernah punya buku apa sih tuh yang lu bilang anjir nih buku Indonesia tuh yang puisi apa ya, lu pernah cerita ke gua tuh. Yang mana nih? Sastrawan masih hidup apa enggak orangnya? Masih hidup. Baru-baru ini kok penulis sekarang ya. Puisi. Yang tentang, ya jadi bukunya tuh cuman kayak puisi doang, tapi kayak ngena banget lu bilang tuh. Oh ini kali Rabu Pagi Syahbana bukan? Iya. Gue beli di Jogja waktu itu. Intinya gue juga suka sastra sih, emang puisi gitu, cerpen tuh gue suka tuh. Nah iya, lu tuh lebih ke situ tuh, lebih ke sastra tuh, lebih mendalami tuh, kayak puisi-puisi. Iya suka gue. Kayak dari awalnya dari Joko Sopardi kan, nah dari situ Sopardi tuh. Djoko Damono. Iya. Emang tapi kalau kita emang kadang novel ya masih berat man. Iya benar. Tapi ya klasik-klasik udah mulai lah. Klasik-klasik udah mulai lah. Kayak lu tadi Alchemist itu kan. Alchemist iya. Gua udah punya. Sophie tuh bagus. Iya. Dunia Sophie tuh. Itu mirip sama Bertrand Russell, History of Western Philosophy, mirip-mirip. Cuma dia dijadikan novel aja gitu. Iya. Dan itu lebih apa ya? Itu buku yang kita dulu awal-awal baca itu juga
bikin meledak tuh. Iya, Shopee. Gara-gara dunia Shopee tuh, Iya, gue baru iya. inget tuh kan, kalau nggak salah lu dulu tuh, lu beli Iya. dunia Shopee terus lu bilang ke gue, ini buku bagus banget, kita nggak pernah baca novel, tiba-tiba lu Iya, baca betul. novel, Betul. terus ini kok nyambung banget nih sama passion kita kan, tentang filsafat kan, Bener, akhirnya gue beli juga lah. Iya. Itu kayak bener-bener kayak namatin Bagus. series, Iya, bener. ya kan, namatin series di Netflix gitu Iya, kan, buat teman-teman tuh kalau mau Iya. yang mau mencoba untuk dunia Shopee. baca novel Dunia Sophie, walaupun itu sebenarnya udah lama ya, buku udah lama, cuma kita baru baca aja. Tapi itu keren banget sih itu buku. Keren. Iya, gue lupa tadi yang salah satu mengubah tuh dunia Shopee Iya, sih. iya. Apalagi lu man, buku yang Gua yang pikiran- kalau yang bikin merubah banget sih pola pikir Sapiens pasti. Yuval Noah Harari itu Oke. menggedor keimanan sih. Jujur menggedor keimanan. Tentang sejarah peradaban manusia ya, Iya, itu iya, iya. lumayan menggedor keimanan. sampai beli ini loh kita yang animasi itu ya buku. Iya benar, ya, ada Sapien sampai yang karikatur animasi. karikatur, ya. ya. Kalau gue yang terakhir yang paling melekat sih sebetulnya Humankind ya. Oh Humankind ya. Humankind ini ditulis sama sejarawan dari Belanda kalau gue nggak salah. Dia nulis tentang sejarah umat manusia ini sebetulnya kalau ditanyain pertanyaan simpel tuh jadi masih ada kontroversi gitu. Sebetulnya manusia ini kita dilahirkan nih Baik apa jahat? atau jahat. Ya, gue ingat lu gitu. pernah cerita. Baik atau jahat. Itu menurut gua wah ya juga ya. Sampai ke titik ada perdebatan sebetulnya kan pengennya itu kan kita keluar dari dogma-dogma kan gitu. Ya. Dogma-dogma tuh ya mungkin dogma ya di ajaran agama gua dan di kebanyakan agama lain bahwa ini udah mulai masuk agak sedikit mendalam ya. Kalau lu berbuat baik, jangan perlihatkan perbuatan baik itu, Ya, ya kan? ya. Kesannya itu seperti nanti lu sombong, ria lah atau apalah gitu kan. Itu tuh gue mencoba untuk menggedor itu gitu loh. Oke. Dan buku itu terus gue baca, gue cariin mana yang relate sebetulnya nih, apa gue cari gitu. Emang ada sih jawabannya sebetulnya. Dari buku itu dia nggak langsung klaim bahwa judge bahwa manusia itu baik atau buruk tuh nggak sebetulnya. Kita akhirnya menjawab sendiri dengan membaca buku itu, oh menurut gua akhirnya ini gitu. Di situ dijelasin ada fakta manusia itu jahat ini, fakta manusia itu baik itu ini, fakta manusia jahat ini, fakta manusia jahat ini, sejarahnya ini, jelasin sama dia. Gua akhirnya menyimpulkan sendiri setelah baca buku itu bahwa sebetulnya manusia itu dilahirkan tuh sebetulnya instingnya insting baik. Baik, Sebetulnya instingnya gitu. Nah ini yang paling menarik sebetulnya. Kenapa ada fakta bahwa manusia itu jahat? Kenapa faktanya sekarang banyak manusia yang jahat di sekeliling kita yang kita rasakan gitu ya? Oke. Faktor paling besar itu ternyata salah satunya adalah media. Oke. Media apa nih? Media pada umumnya, media berita. Oke. Media berita. Media berita sebetulnya media sosial kita juga isinya ujung-ujungnya berita-berita juga sih. Ya. Aduh ya kan kita kelihatannya Bad berita-berita. news is a good news Nah, nih. ujung-ujungnya ke situ nih, bad news is good news nih ya kan. Iya. Jadi sebetulnya karena ada fundamental filosofi atau prinsip dalam dunia media bad news is a good news, mungkin kalau ditarik dari sejarah manusia tuh ketakutan itu tidak membuat manusia itu punah. Ya. Itu ini premis utamanya gitu. Ya. Jadi manusia zaman purba ini di buku itu tulis ya, manusia purba nih ketika dia di dalam sebuah kegelapan terus mendengar suara-suara kresek-kresek, akhirnya dia takut, dia kabur. Nah itu tuh memperpanjang hidupnya dia gitu loh. Betul. Ketika dia nggak takut, justru malah hidupnya pendek. Ya. Karena keberanian tuh membuat kresek-kresek, enggak lah apa, ternyata macan gitu kan, ternyata apa gitu. Nah, jadi DNA ketakutan itulah yang kayaknya dirawat terus-menerus sampai kita dewasa ini gitu loh. Sehingga ketakutan itu adalah komoditas buat media gitu. Ketika media tuh membuat sebuah berita yang menyebalkan atau menakutkan, itu tuh justru lebih laku daripada berita-berita yang baik-baik. Ya. Anak kecil juara kejuaraan lah ya kan, atau kita nilai skor PISA yang naik lah, korupsi itu tuh malah nggak laku beritanya gitu. Ya. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Berlaku Betul. di seluruh dunia gitu. Seluruh dunia mengasuh manusia tuh jadi apa ya? Jadi suka akan ancaman gitu. Ya. Betul. Suka akan ketakutan gitu. Nah itu yang akhirnya membuat manusia tuh jadi jahat aja gitu. Part of salah satu yang mengasuh manusia jadi jahat tuh salah satu media. Itu yang buat gue, oh iya juga ya ternyata gini cara dunia bekerja nih gitu. Tapi paradoks ya. Maksudnya paradoksnya adalah
kita jadi jahat tapi kita tetap bertahan nih umat manusia. Kan? Ya kan? Jadi lebih panjang hidupnya maksudnya? Lebih panjang hidupnya itu kan kayak Ryu Hasan juga pernah bahas itu kan kita Homo sapien bisa bertahan atau misalnya dia pernah bandingin sama tikus apa hidupnya nggak disiplin tapi hidupnya panjang aja tuh gitu kan. Ya jadi kan paradoks ya, maksudnya mungkin diasuh dengan media tadi yang akhirnya kita berbuat jahat itu ya, tapi di sisi lain itu hal-hal seperti itu ngebuat umat manusia tetap ada nih gitu kan. Jadi kalau lu sendiri nih ngelihat tadi kalau lu disuruh menilai lah gitu kan. Jadi sebenarnya manusia nih dari dia lahir ini sebenarnya instingnya itu insting baik apa jahat? Baik ya. Kalau gua menilainya dari baca buku itu ya, dan setelah beberapa ini sih gua menilai manusia tuh baik sebetulnya. Sebenarnya baik ya. Sebenarnya baik. Karena lu pernah bahas juga kayaknya dari buku Humankind itu juga yang kayak kalau tentara lagi perang itu kan dia nembak pakai senjata itu. Benar. Ya, itu dari Humankind kan. Benar. Ada fakta dan datanya di situ. Ada data yang dijelasin bahwa pada saat perang manusia tuh nembakin senjata ke manusia lain atau membunuh tuh dari 100% tuh berapa sih yang benar-benar narik pelatuknya gitu. Itu cuma berapa? 20 nggak nyampe 30% gitu. Walaupun udah ada atasannya komandannya tembak gitu tuh. Kalaupun dia nembak itu diarahinnya ke arah yang nggak kena gitu. Data-datanya dijelasin lah di situ bahwa sebetulnya manusia tuh nggak suka saling membunuh gitu, membunuh sesama manusia gitu. Makanya sekarang banyak berkembangnya teknologi, banyak teknologi militer ini yang sekali pencet dia tuh nggak relate bahwa dia bunuh manusia lain. Kalau senjata kan lu kelihatan manusia itu tembak mati langsung gitu. Kalau nuklir atau senjata apa itu kan dia nggak ngerasa bahwa gue bunuh orang lain gitu. Jadi dijauhin jaraknya gitu. Iya, karena kalau tadi dulu pas perang pertama kedua itu lebih banyak pakai senjata tangan ya. Mungkin keefektifannya kurang gitu kan. Benar. Akhirnya pakai senjata sekarang yang lebih canggih kan. Sekali pencet-pencet gitu jadi dia mengurangi rasa itu kan. Iya. Gue tuh punya statement yang agak radikal nih. Ngomongin soal manusia baik nih. Oke. Kalau di ajaran agama gue, ketika kita menggunakan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh melihat. Oke. Ya. Ini perdebatan lumayan ekstrim nih. Betul. Jadi menurut lu, kalau berbuat baik dan lu mempost itu di sosial media, itu baik apa enggak menurut lu? Ya, kita pernah bahas ini nih, seru nih. Kan ada dua pandangan lah saat banyak yang bilang juga petuah-petuah atau mungkin dari kitab-kitab agama ya, saat kita berbuat baik itu ya kita jangan pamer lah. Jangan gitu pamer. Kan. Orang lain tidak boleh melihat dia orang gitu lain lah. Tuh nggak boleh melihat lah. Makanya kan ada kata-kata apa hamba Allah. Dari mana? Iya kan? Dari hamba Allah. Iya kan, benar kan? Benar kan? Atau tidak mau disebut lah namanya kan? Nggak mau disebut tuh ya kan? Tapi waktu itu kalau ini bukan dari buku, tapi gue waktu itu pernah nonton salah satu podcast Biku, gue lupa Biku siapa, orang Indonesia itu. Dia pernah ditanyain kayak gitu dan jawabannya menurutku bagus banget. Dia bilang, orang berbuat baik dan dia memamerkan kebaikannya itu lebih baik daripada orang yang nggak berbuat apa-apa. Ya kan? Jadi misalnya nih, gue berbuat baikan nih, terus gue pamer nih, ya kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan niat pamer ya? Dengan niat pamer, niatnya apapun lah. Apapun ya? Nggak apa-apa. Dengan sendirinya orang itu kan dewasa nanti. Akhirnya kan mungkin dia udah setahun 2 tahun melakukan itu, pasti tingkat pamernya berkurang. Pasti dia akan menuju ke tujuan sesungguhnya kan. Tujuan bahwa dia pengen berbuat baik, dia pengen beramal kan. Tapi dimulai dengan pamer, dimulai dengan menunjukkan bahwa lu pengen melakukan sesuatu itu nggak ada salahnya. Karena lu berbuat sesuatu, lu berbuat kebaikan, lu action bukan hanya niat kan. Kan ada niat, ada berbuat kan gitu kan. Jadi sih kalau gue sih lebih ke men-challenge tadi kata-kata atau petua-petua bahwa tangan kiri tidak boleh terlihat lah gitu kan. Ini kan dalam fase kita mengkritisi ketuhanan sebetulnya. Gak, gue ngeliatnya gini, kalau pandangan gue, kita misalnya lah, let's say kita minum-minum, mabuk-mabuk minuman keras, atau kita apalah gitu, melakukan hal-hal buruk, terus kita pamerin tuh di media sosial gitu. Tapi giliran kita berbuat baik, kok kita nggak pamerin gitu. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu gitu. Jadi gue ngerasa kayak, kenapa sih gitu? Nggak apa-apa kalau buat baik-baik aja, udah lu posting aja gitu. Misalnya let's say,
lu ke panti asuhan lah, misalnya lah, lu ke panti asuhan. Emang gue pengen aja ke panti asuhan gitu. Terus gue foto-foto, terus gue posting, ya gue pengen aja. Gue pengen aja, skala niat itu, apakah niat dibalik itu adalah supaya orang lain juga terdampak ingin ikut berbuat baik seperti gue, atau emang gue pamer, atau apa tuh urusan belakangan gitu loh. Betul. Tapi kalau gue emang gue pengen, apa yang gue pengen gue lakukan aja gitu. Betul. Tapi berhubung kata-kata ini jadi nyambung sama yang tadi baru ngomong nih. Yang manusia mana? Soal Immanuel Kant bilang bahwa manusia tuh bebas tuh sebetulnya. Iya, jadi kan gue tuh. Ini kita walaupun lompat-lompat ya. Lompat-lompat lah ya. Jadi menarik sih kayak ada. Lu baru menemukan nih perbedaan ini. Jadi kan sebenarnya kan ngebaca buku itu bikin kita nih bertengkar sama diri kita sendiri. Betul, kan? sepakat. Nah, dan lebih baik lagi kita bertengkar lagi sama orang karena pikiran itu tidak akan menjadi pikiran saat kita tidak bertengkar sama orang kan. Betul. Jadi lebih baik abis kita bertengkar sama diri kita sendiri, cari orang nih. Betul, kan? untuk kita bertengkar lagi kan. Karena pandangan penulis-penulis atau buku-buku kan juga beda-beda ya. Iya. Jadi nggak bisa juga dipakemkan. Nggak, gue menganut ini gitu. Nah, gue lebih ke open minded sih gitu kan. Yeah. Nah, gue itu kan suka banget sama filosofi timur ya. Yeah. Kayak Lao Tse atau Buddhis, Hindu gitulah. Nah, mereka ini kan sering intinya adalah yang gue dulu pernah baca buku The Power of Now tuh. Eckhart Tolle tuh. Eckhart Tolle, orang Jerman kalau nggak salah. Yeah. Dia kan selalu bilang be here now kan. Jadi adalah di sini sadar lah gitu ya. Present. Ya. Tapi memang betul juga, misalnya kita lagi ngobrol kayak gini nih. Kalau kita present nih, kita hadir saat ini kan enak nih. Betul. Tapi kalau fokusnya satu mikirin token listrik ya kan mau mati kan. Kan jadi gak enak nih ya kan. Yeah. Nah, tapi di satu sisi Kant itu juga bilang kan Immanuel Kant ya. Iya, Immanuel Kant. Lu tuh manusia bukan binatang. Ya kan, kalau binatang bisa tuh present tuh. Ya kan, misal kucing ya kan. Kucing makan ya saat dia lapar, ya kan. Makan aja. Makan aja. Mau main aja. Dia nggak punya pikiran kayak kita kan. Untuk bisa menahan apa segala macam gitu ya. Nah, kita kan manusia kan. Kita tuh sebenarnya nggak bisa menjadi seperti itu saat kita harus present full tuh nggak bisa gitu kan. Nah, pandangan Kant dan filosofi timur ini kan bikin gue bertengkar juga kan akhirnya kan sama pikiran kan. Gitu kan. Kalau menurut lu tuh gimana sih, kayak misalnya ini aja deh. Gue tuh pernah bandingin juga filosofinya Hegel sama Kant tuh yang pernah gue bahas sama lu tuh. Bahwa ini nyambung ke buku Black Swan tuh. Kalau Hegel tuh lebih memandang bahwa semuanya tuh nggak mungkin pasti gitu. Jadi pasti ada Black Swan-nya gitu kan. Atau semuanya tuh pasti gitu. Menurut lu tuh yang mana gitu? Kalau si Kant kan soalnya dia membedakan antara apa? Bahasanya dia, sorry gue coba lihat. Sintesis bukan. Aduh, bahasanya dia itu apa? Das Sein. Ya itu kan bahasa Jermannya tuh. Tapi ada tuh dia tuh bahasa ininya. Coba deh lu ngobrol dulu deh, gue lupa tuh sambil gue cari deh. Kalau gue sih ngelihatnya dulu ya, saya tahu gue historical, gue dulu baca yang history gitu ya. Memang dari zamannya Plato gitu, Aristotle dan lain-lain sampai nanti ke Isaac Newton sampai ke dan lain-lain, itu tuh emang ada dua filosofi yang terpecah. Yang satu tuh tentang dunia ini teratur pasti gitu, ada sebab ada akibat, semuanya tuh nyambung gitu. Yang satu tuh ketidakpastian soal kehidupan. Hidup tuh tidak pasti, pastinya hidup tuh tidak pasti gitu. Nah, itu terbagi dua jalur tuh memang gitu. Nah, gue memang nggak begitu mengikuti mana-mana, maksudnya filsuf-filsuf mana yang ada di mana gitu ya. Tapi kalau gue meyakini bahwa kita semua saling keterkaitan. Kalau gue meyakininya ya, walaupun hidup ini tidak pasti tapi berkaitan. Gitu. Jadi misalnya gue sekarang kayak gini karena emang orang tua dulu kayak gini, karena emang kakek gue dulu kayak gini, karena emang itu juga karena lingkungan mereka gitu loh. Jadi gue nggak bisa meyakini bahwa udahlah nggak pasti, nanti anakku juga nggak pasti, belum tentu juga. Anak gue nanti pasti kayak gitu karena lingkungan gue kayak gini gitu loh. Betul. Jadi bisa terukur gitu sebetulnya. Betul. Bisa terukur, kepastian tuh bisa terukur. Walaupun ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian tuh yang tidak bisa diukur, itulah yang makanya kenapa di dalam misalnya sebuah rangka keuangan gitu ya, ada
yang kecil tuh 10% untuk ketidakpastian itu, Iya, untuk iya, biaya-biaya selalu ada error ya. gitu kan. Nah, itu tuh yang itu tuh. Iya. Itu nyambung sama kehidupan tuh gitu. Tapi most of the life tuh bisa terukur. Ya. Gitu. Berarti Mirip sama si kerangka keuangan itu. ruang kepastian dan ketidakpastian ini harus selalu ada ya. Ada. Karena nggak mungkin semuanya Pasti. eksak gitu, Iya, pasti benar. gitu kan. Pasti ada juga yang tidak pasti itu kan, karena ada buku Black Swan itu kan bagus Iya, kan. benar. Jadi dia Black Swan. membuktikan bahwa ada nih angsa warna hitam nih. Ternyata. Kan? Nyata gitu Ternyata. dengan fakta kan. Iya. Kalau ini yang lebih ke sekarang lah yang tadi lu bahas tuh riset Indonesia tuh. Oke. Nah, mau nggak bahas itu coba? Waduh. Aduh, berat kan? Biar berat aja sekalian. Agak berontak sama negara nih kayaknya. Jadi riset Indonesia itu dia, by the way, dia yang bikin Sexy Killer sama Dirty Vote. Oke. Dan Dilaksono sama, lupa. Iya. Lupa aku namanya. Tapi Nonton sih gua tuh Dirty ya, Vote pokoknya dia salah satu video kontroversial lah zaman-zaman pemilu gitu. Nah, beliau bikin buku setelah mereka 3 kali kalau gue nggak salah selama hidupnya mengelilingi Indonesia, Pak. Yang terakhir pakai motor gitu. Oke. Salah satu halaman-halaman awalnya bagus, gue juga belum selesai by the way, baru 1/4 lah, belum setengah bahkan. Dia ngomongin soal air minum gitu dan sungai. Jadi dia membandingkan lah, comparing antara negara dengan, dia waktu itu ceritanya dia lagi ke Sumba, lagi ke hotel, terus di hotel di wastafel tulisannya air dilarang, tidak bisa diminum. Tidak bisa gitu. diminum. Terus dia ngerasa, ya udah pastilah nggak bisa diminum, goblok banget Orang orangnya. sungainya kotor. Orang kotor ya kan, Iya. ngapain diminum di sini? Terus dia ngerasa, wah jangan-jangan karena di sini banyak wisatawan asing, karena memang wisatawan asing itu dari rumahnya atau dari negaranya itu bisa diminum tap water ya, dia ngerasa ke sini, ini adalah himbauan yang cukup signifikan buat dia. Tapi buat orang Indonesia, bodoh sekali, ngapain? Udah pasti nggak bisa diminum lah, orang dari wastafel kok gitu. Iya. Terus dia ngerasa jangan-jangan yang benar sana, yang benar emang bisa diminum harusnya gitu. Dia ngerasa apakah negaraku sudah benar? Nah, terus dia mulai meriset lah bahwa di beberapa atau mayoritas negara maju itu tuh sungainya tuh airnya sangat jernih. Oke. Sungainya dirawat oleh pemerintah dan airnya bisa dikelola oleh pemerintah untuk disediakan untuk masyarakatnya dan bisa diminum di rumah-rumah gitu. Itu kayak ini ya, kalau yang di Swiss tuh apa nama sungainya Bern apa? Bern ya ada. Itu kan orang pulang gawe ya, pulang kerja tuh pulang kerja. dimasukin ke dalam tas, dia dia berenang. terturun deket rumahnya dia jalan kaki. Unik, kan. jujur unik ya. Padahal Kalimalang harusnya bisa loh. Benar Ya. tuh, iya. Karena pulang Bekasi kan dari Jakarta, set berenang situ. Itu kayak kurang loh macet tuh. Iya benar. Cuma badan gatal-gatal aja. Badan gatal-gatal aja. Atau enggak barangnya ketukar sama barang lain gitu. Nah, dia cerita di situ bahwa Indonesia pernah ada di fase tahun 80-90-an tuh industrialisasi itu sangat masif gitu. Industrialisasi sangat masif. Semua pabrik dibangun, investasi diterima, asing semua diterima, bangun pabrik. Tapi produknya tidak pernah ada. Produk yang mendunia itu tidak pernah ada. Indonesia tidak bikin mobil hingga sekarang. Tidak bikin motor hingga sekarang. Tidak bikin pesawat hingga sekarang. Tidak bikin inovasi produk tentang teknologi sekarang. Padahal tahun 80-90 tuh hampir 20 tahun sampai tahun 2000-an, itu tuh industrialisasi itu zaman Pak Harto terakhir, terus Bu Mega, Pak Gus Dur, Bu Mega tuh industrialisasi tinggi banget gitu loh. Tapi kok produk outputnya tuh nggak kita rasakan sampai sekarang gitu. Nah itu yang merasa bahwa kenapa sih kok sungai kita itu udah rusak segininya, di pinggir-pinggirnya itu banyak industri-industri, banyak pabrik-pabrik, banyak rumah-rumah, rumah tangga di situ, sehingga mencemari lingkungan gitu. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Sedangkan komparasinya Jerman, negara Jerman itu bikin pesawat Airbus, bikin BMW, bikin Audi, bikin chip yang ribut sama Cina. Banyak teknologi-teknologi, bahkan bikin raket tenis yang kita main pakai ya kan. Industrinya jelas banyak. Betul. Tapi sungainya jernih, airnya bisa diminum. Jadi tuh jadi bikin apa ya? Menggugah si penulis tuh untuk kayaknya nih ada yang salah sama negara ini nih gitu. Kayaknya harus ada yang diriset nih. Mulainya dari sini. Mulai dari situ. Jadi dia punya keresahan tentang bagaimana awalnya Indonesia tuh harus diriset. Gitu. Kalau gue sih gitu. Dari lu? Jadi
gue belum baca soal riset Indonesia itu. Menurut lu nih, kan sempet ini juga ya kemarin kayak apa sih ada yang launching buku itu di mana? Oh terus iya, ini iya, kan. iya. Nah gue kan ngikutin yang gini-gini dari lu nih yang tentang negara lah gitu kan ya. Atau tentang politik gitu kan. Nah buku ini menurut lu tuh emang sefrontal itu apa enggak sih gitu? Apa harusnya buku ini malah ngebuka banyak orang yang duduk di pemerintahan sekarang nih untuk iya juga ya gitu atau gimana? Iya, gue sih belum bahkan belum baru hampir mau setengah bukunya. Tapi dari hampir setengah buku ini gue baca tidak ada yang menurut gue ajakan untuk membuat orang tuh bertindak radikal tuh nggak ada menurut gue. Biasa aja bukunya ya tentang menggugah tuh kan gini, maksudnya kita sebagai manusia ini ada orang yang pinter, ada orang yang intelek. Ya. Intelek nih kalau kita bahas kenapa sih intelektual, kenapa sih ada kata intelektual gitu kan. Intelektual kan waktu itu kita pernah bahas, intelektual adalah orang pintar yang ingin berdampak, ya kan, berdampak dengan sekitarnya gitu. Nah orang-orang pintar ini let's say, kita lah misalnya middle class worker atau orang-orang yang akademisi gitu ya, bagaimana cara mereka berdampak untuk sosial gitu. Dengan cara menulis gitu, dengan cara menulis, tidak serta-merta langsung mencerdaskan kehidupan bangsa, enggak juga ya, tapi setidaknya menggugah aja lah gitu, menggugah bahwa sadar dong, ini ada yang nggak bener nih, sadar dong, ada yang nggak bener nih gitu. Tapi kan nggak ditulis di situ how to makar gitu kan nggak juga gitu, nggak ada kamu harus demo ini nggak ada juga, nggak ada ajakan even sedikit pun untuk ayo demo ini pemerintahan harus dihancurkan diratakan nggak juga. Tapi intinya sebetulnya buku-buku politik ini intelektual kita ini menurut gua cukup oke sih, bagus dibaca anak-anak muda tuh bagus karena untuk menyadarkan Gen Z ini atau teman-teman yang masih muda nih bahwa ada yang nggak bener sama negara kita nih gitu. Betul karena kan penulis itu kan kayak misalnya Dandi Laksono ini kan juga menulis ini kan dia ingin mengungkapkan apa yang dia pikirkan dengan fakta-fakta dan data-data yang dia kumpulkan kan. Betul. Gitu kan. Itu keren sih kayak dulu juga lu baca fragmen apa? Fragmen sejarah intelektual. Itu keren juga tuh ya. Keren tuh. Isinya Ignatius Kleden kalau gue nggak salah, legend tuh bapaknya. Yang nulis ya? Iya, yang nulis. Isinya kan keren-keren tuh. Isinya keren-keren, Pak Gus Dur, ada Tan Malaka, ada Hatta, ada A.M. Gunawan, banyak-banyak. Itu bagus, keren tuh buku paling keren tuh, buku sejarah yang menurut gue membuka cakrawala pemikiran gue lebih keren. Gue tahu Bapak Franseda dari situ tuh, yang bikin Atma Jaya, kuliah Atma Jaya itu Pak Franseda namanya dulu, menteri, gue lupa menteri ekonomi kalau nggak salah. Wartawan juga zaman Pak Karno gitu. Nah, yang gini-gini kan, jadi kalau kita ikutan kuis nggak malu-malu banget. Saya bisa jawab lah. Atau ditanyain ya kan, ibu kota Sumatera Barat gitu. Gua kemarin baca di buku Riset Indonesia itu, ada satu prinsip yang buat gua juga berpikir ulang gitu, bahwa kita pasti pernah berpikir bahwa kalau kita, misalnya kalau negara mengasuh korporasi besar, swasta besar gitu ya, itu nanti akan ada trickle down efeknya. Jadi sumber daya manusia Indonesia di sekitar situ jadi dapat pekerjaan atau apa gitu ya. Di riset Indonesia tuh dia punya pemikiran lain, sebaliknya. Gimana tuh? Justru malah kalau kita mengasuh korporasi besar, oligarki atau swasta besar gitu ya, itu justru malah lu merawat kemiskinan. Jadi akarnya tuh bukan, kalau misalnya kita sepakat dengan prinsip itu ya, misalnya let's say ada korporasi besar A, pembuat mie instan misalnya gitu ya. Dia buka pabrik di Cianjur atau di Indramayu gitu ya. Negara harus hadir dan memberikan supply atau izin yang bagus, regulasi yang bagus buat dia supaya nanti di situ ada terbuka lapangan pekerjaan atau apa segalanya gitu kan. Justru itu adalah hal yang salah menurut dia. Karena menurut dia kalau kita negara itu memberikan kebaikan terhadap orang-orang korporasi besar itu, kita cuma merawat kemiskinan itu, kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Gitu. Jadi akar masalahnya justru malah kita harus menyelesaikan jangan ada kemiskinan dan kebodohan di situ. Betul. Iya. Kan jadi, kita tahu lah kayak misalnya kayak Cianjur tadi atau mana kan kayak misalnya kita ngomongin yang lulusan jangan kan lulusan SMA kan, yang lulus SMP aja belum banyak kan. Betul. Padahal berapa kilometer setelahnya itu jalan tol. Betul. Ya kan? Itu pernah dibahas Rockger tuh. Betul. Ya kan? Nah itu tidak pernah dituntaskan kan sampai sekarang. Tidak pernah dituntaskan kan. Benar. Itu salah satunya
trickle down effect, terus dia bahas Danantara. Lu pernah sering dengar nggak sih dana abadi itu? Iya, Pernah iya, denger nggak sih? tahu nggak konsep gitu? itu gimana sih gitu? Iya, Coba, jadi coba, gue coba. baca juga, oh iya juga ya. Jadi konsepnya sebetulnya dana abadi itu yang dibahas itu kan Singapura udah melakukan, Swiss sudah melakukan, Denmark sudah melakukan, Oke. Malaysia sudah melakukan, banyak man. Sebetulnya negara-negara maju tuh udah melakukan itu. Iya, Gitu. iya. Apa bahasa Inggrisnya lupa gue? Sorry. Aduh, wealth fund, sovereign wealth fund, ya, gitu, oke. dana abadi. Kenapa disebut sovereign wealth fund? Kenapa disebut dana abadi? Kenapa? Sebetulnya karena negara ini punya bisnis, Oke. ya kan? Negara punya bisnis. Bisnisnya ini punya untung, Oke. ya kan? Untungnya dari bisnis negara ini diambil, dimasukin sovereign ini tadi, pengelolaan badan ini tadi. Iya, iya. Dikelola lah. Dikelola sama badan ini. Dikelola gimana? Diinvestasikan ke tempat-tempat lain. Ya. Awalnya nih, sejarahnya itu ada di sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Oke, di mana tuh? Contoh Singapura lah. Oh ya. Oke. Atau misalnya sumber daya alamnya cuma satu, misalnya oke. Arab gitu. Arab cuma punya minyak aja. Oil aja ya. Gimana caranya gua punya sumber daya alam lain selain minyak dengan cara gue invest saham. Oke. Misalnya sovereign wealth fund-nya Saudi, dia punya 100 triliun, diinvestin 70 triliun ke teknologi chip Nvidia di Amerika. Oke. Dia kan jadi punya sahamnya di sana, Ya, ya ya, kan? betul, Gue jadi punya sumber daya ini teknologi, Iya, iya, gue nggak iya, punya ini selain itu gitu loh. Iya, iya. Awalnya kayak gitu. Oke. Kenapa disebut abadi? Karena dananya itu tidak digunakan untuk bisnis. Jadi investasi total murni investasi. Oke. Jadi misalnya let's say sekarang BUMN, kita ambil 100 triliun, 100 triliunnya ke investasi nih, ke Cina, ke Singapura, kemana-kemana. Dari investasi itu kan untung tuh. Dari Betul. 100 triliun jadi 120 triliun. Betul. Kita investasiin lagi. Oke. Terus aja gitu. Jadi abadi ya, nggak akan habis. Betul, betul. Jadi kita muter gitu terus gitu. Gue bilang, oh iya juga ya. Tapi kenapa sekarang tidak seperti itu dilakukannya? Itu yang dikritik sama si Reset Indonesia. Si Danantara ini. Danantara ini awalnya pikirannya mainnya nggak kayak gitu. mainnya nggak kayak gitu. Dia ngambil semua BUMN jadi BUMN, dia cuma menggantikan bahwa Menteri BUMN jadi Danantara gitu aja. Jadi kayak gimana ya gitu. Ya, ya. Harusnya itu dikelola sendiri kecil untuk lu muterin uang investasi misalnya, jadi terus gulung terus gitu loh. Dari 100 triliun mungkin 20 tahun jadi 200 triliun mungkin. Betul. Gitu loh. Kalau nggak salah dulu bukannya di bukunya Bapak Presiden kita Prabowo itu dia jelasinnya mirip kayak dana abadi di luar ya? Nah, itu dia. Iya kan ya? Iya kan? Sebelum ada Danantara ini ya, buku itu kan? Bahkan si si Dandi Laksono sama Farid Gaban ini yang nulis riset Indonesia ini, dia bilang juga bahwa Pak Sumitro almarhum bapaknya Pak Prabowo itu pernah bilang bahwa sovereign wealth fund itu harusnya dikelolanya itu cuma 0,5% dari profit BUMN. Oke. Baru dikelola. Iya, iya. Nah sekarang kan lu 100% BUMN yang lu miliki gitu. Jadi lu punya 100% keuntungan BUMN nih gitu. Makanya digadang-gadang kayaknya dia cuma pengen ngasih tahu dunia bahwa gue kelola 11.000 triliun nih. Ayo apa supaya investasi lebih mudah kayaknya ya. Mungkin ke situ ya. Iya. Nah, jadi emang gitulah ya, maksudnya kita tuh mulai dulu baca buku tuh akhirnya kemana-mana. Iya. Akhirnya ngebuka banget pikiran kan, jadi open minded masalah psikologi, filsafat, politik, sejarah. Pengetahuan tuh jadi luas, jadi kita ngerasa makin anjir gue selama ini nggak tahu apa-apa ya. Iya, benar. Bukan ngerasa pinter gitu. Sokrates. Ah. Ujung-ujungnya ke situ nanti Bang. Iya. Semakin kita tahu, semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu kita bodoh. Iya, kita bodoh ya kan, kayak gue mau nikah aja gara-gara buku kan. Iya. Tadinya kayak apa sih nikah gitu. Gara-gara Sokrates ya kan. Ternyata. Sokrates pernah bilang apa sih, nggak tahu itu bener apa enggak ya, yang dia iya. bilang kan. Kalau lu mau jadi laki-laki bahagia, menikahlah dengan perempuan yang pintar kan, atau perempuan yang sesuai dengan kriteria lu lah. Tapi kalau lu mau jadi filsuf ya kan, nikahinlah nih wanita yang paling susah nih. Yang rewel ya. Gue pilih yang paling susah ya lah. Jadi filsuf. Jadi filsuf ya. Iya. Seru lah emang. Intinya kita kedepannya juga pengen lah ngobrol-ngobrol terus gini, kita bahas nanti lebih detail, misalnya buku apa tadi yang kayak misalnya yang kayak terakhir lu apa revolusi apa sih? Iya, revolusi kan? judulnya revolusi buku tuh tentang deck 1, deck 2, deck 3. Nah, deck 1, deck 2, deck 3 ini kan salah satu ungkapan-ungkapan yang keren juga nih. Yang jarang orang tahu, sebenarnya maknanya sama kan? Iya. Maknanya sama-sama aja. Iya. Kayak gue juga pengen bahas buku-buku kayak filsafat timur, gue suka banget tuh kan kayak gitu-gitu kan. Kayak
kita saling ini aja lah, saling menggugah pikiran kan gitu. Iya, iya. Next time lah kita, iya. nanti kita bikin di selanjutnya, di Iya. episode selanjutnya. Intinya kan sebetulnya kita berdua yakin bahwa buku tidak akan hidup tanpa didiskusikan atau diperbincangkan. Betul. Kan? Makanya kita diskusi tadi, kita Betul. harus open minded, pikiran terbuka gitu, tidak sempit. Jadi kita bisa adu argumen, adu pemikiran, nggak ada ketersinggungan gitu. Ya, Kalau gue nggak setuju sama lu, gue nggak setuju aja Iya, gitu, iya, santai iya. aja. Karena percuma kan lu baca buku nih lu simpan sendiri buat apaan? Iya, Ya benar. kan? Ya itu mendingan baca buku yang berpuluh-puluh ribu tahun udah ada aja. Ya itu aja kitab itu gitu kan. Nggak perlu didiskusikan. Kan? Itu dia. Final, udah final. Iya, udah final. Iya, Udah iya. final. Kalau ini kita ngomongin yang belum final aja Iya, lah. Kan? kita Kalau ada yang bahas. final kan susah Udah mau susah. dibahas ya Iya, kan. dibantah Jadi, susah. Dibantah susah. Udah Jadi wahyu mendingan soalnya. mendingan kita bahas-bahas yang belum final. Apalagi pengen lah kita sebenarnya kayak ketemu penulis-penulis hebat nih dari Indonesia, ya? Indonesia kan banyak Iya, banget nih anak-anak sekarang nih yang jago-jago nulis kan. Bener. Pengen tahu gitu. Mereka bisa nulis buku ini Point atau of view-nya. point of view-nya mereka tuh apa kan. Penerjemah juga menarik tuh. Iya, penerjemahnya seru ya. Belum ada panggungnya kayak gitu. Iya. Pengen tahu tuh. Pengen bener. tahu penerjemahnya apa namanya sastrawan-sastrawan di luar sana dulu Nah, kan. itu kan kayak nerjemahin misal novel-novel yang tebel-tebel tuh, yang dari luar tuh kan, bahasa Inggris atau bahasa Rusia kan. Iya. Kalau dia, gue pengen tahu gitu, dia tahu nggak sih isi ceritanya gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu tuh gitu kan. Apa dia hanya menerjemahkan atau dia tuh sebenarnya juga membaca itu Iya. dan ikut larut ke dalam situ gitu kan? Contohnya kayak Gibran gitu kan. Khalil Gibran maksudnya, Khalil Gibran. Iya, iya. Jangan salah ini dong. Ini kan Khalil Gibran kan karyanya bagus-bagus, Soalnya gua diterjemahkan juga. Keinget ini surf tenis. Oh iya. Dari Gibran kan iya. surf tenis. Oh tuh. iya benar. Udahlah cukup lah ya. Salah. Oke. Next time kita bahas lagi. Banyak sih buku-buku yang mungkin Banyak, kita banyak. bahas nanti nextnya. Siap. Emotional Intelligence juga bagus. Oh tuh. iya, itu emotional intelligence Sastra banyak juga ya. banyak. Oke, sobat berpikir, cukup di situ aja pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di pembahasan buku selanjutnya. Bye. Cut. Sip. Nah.